Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan identifikasi dan analisis tokoh-tokoh nasionalisme di Asia yang mampu membebaskan bangsanya dari belenggu imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama ada Mahatma Gandhi, yang kedua ada Ho Chi Minh, Vietnam. Yang ketiga ada Aung San, Burma atau Myanmar. Yang keempat ada Sun Yat-sen, Cina. Yang kelima ada Soekarno, Indonesia. Nah, ini adalah 5 tokoh-tokoh nasionalisme di Asia. Baiklah, yang pertama Mahatma Gandhi, berasal dari India. Latar belakang dan kontribusi Mahatma Gandhi adalah tokoh utama dalam penegakan kemerdekaan India yang berhasil mengusir kekuatan imperialisme Inggris melalui perjuangan tanpa kekerasan dan perlawanan sipil. Pada awal abad ke-20, India berada di bawah penjajahan Inggris yang memanfaatkan sumber daya alam dan memaksakan struktur sosial yang tidak adil. Gandhi berjuang dengan cara damai, memimpin kampanye pembangkangan sipil yang terkenal, seperti pemogokan terhadap pajak garam pada 1930. Pengaruh terhadap nasionalisme, Gandhi mendepankan konsep kebangkitan nasional India melalui kesadaran kolektif dan moralitas. Ia mengajarkan bahwa perlawanan terhadap penjajah harus dilakukan dengan cara yang bersih dan kekerasan dan tetap dihormati hak asasi manusia. Relevansi dengan Indonesia, Gandhi menginspirasi banyak tokoh nasional di Asia, termasuk Indonesia. Selanjutnya yang kedua, Ho Chi Minh, yang berasal dari Vietnam. Latar belakang kontribusi Ho Chi Minh adalah tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Vietnam terhadap penjajahan Prancis dan kemudian dalam perlawanan terhadap imperialisme. Sejak awal abad ke-20, Vietnam berada di bawah penjajahan Prancis yang menindas rakyatnya. Ho Chi Minh mengadopsi ideologi maksimisme, Leninisme dan pemimpin Front Persatuan Vietnam. Selanjutnya yang ketiga, Aung San, Burma atau Myanmar. Latar belakang kontribusi Aung San adalah tokoh revolusioner dan pemimpin yang memimpin Burma, Myanmar menuju kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Aung San sebelumnya merupakan anggota penting dalam Tentara Nasional Burma yang melawan penduduk Jepang selama Perang Dunia II. Dan setelah itu ia memimpin perundingan dengan Inggris untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Burma. Pengaruh terhadap nasionalisme, Aung San menekankan pentingnya persatuan antar kelompok etnis di Burma, mengingat negara tersebut memiliki berbagai kelompok etnis yang terpisah-pisah. Ia juga mengembangkan strategi perlawanan yang menghubungkan taktik militer dan politik. Selanjutnya yang keempat, Sun Yat-sen, yang berasal dari Cina. Latar belakang dan kontribusi Sun Yat-sen adalah tokoh revolusioner yang berperan besar dalam menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok pada tahun 1912. Sebagai pemimpin revolusi yang melawan kekuasaan imperialis dan
dinasti feodal, Sun mengembangkan konsep 3 prinsip rakyat yang meliputi nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan sosial untuk membangun Cina yang merdeka dan modern. Selanjutnya yang kelima, Soekarno yang berasal dari Indonesia. Latar belakang dan konstitusi Soekarno adalah tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Indonesia. Ia memainkan peran penting dalam mengorganisir Gerakan Nasional Indonesia melalui Partai Nasional Indonesia atau PNI dan mengartikulasikan ide-ide kemerdekaan yang kuat dengan menekankan pada pentingnya persatuan nasional dan perlawanan terhadap imperialisme Belanda. Soekarno juga dikenal dengan pidato-pidatonya yang berapi-api yang menyenangkan rakyat Indonesia untuk berjuang melawan penjajah. Pengaruh terhadap nasionalisme, Soekarno memilih revolusi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan elit hingga rakyat biasa, yang menggunakan berbagai cara untuk mencapai kemerdekaan, termasuk diplomasi internasional dan perjuangan bersejarah. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.